Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali menyanyikan himne Pelkat PKP. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terutama Tuhan, kami masih boleh beribadah pada saat ini. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati juga Tuhan pelayan firman kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menyertainya. Dan sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, atas perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Silakan duduk. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga pada sore malam hari yang indah ini Engkau izinkan kami untuk mengadakan ibadah gabungan pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. Dalam ibadah ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami boleh mengerti dengan kuasa-Mu, dan kami boleh pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia, yang telah mati dan bangkit untuk kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 11. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap saat. Haleluya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, pertama kita bersyukur karena diberi kesempatan lagi oleh Tuhan, walaupun di masa pandemi ini, untuk kita boleh mengadakan ibadah gabungan Pelkat kaum perempuan. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yaitu bersekutu dalam cinta kasih Allah. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, kita sungguh tahu bahwa bacaan yang kita baca tadi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Waktu penulisan, Paulus berada di penjara di Roma. Tentu kita sungguh tahu kenapa sampai ia masuk penjara. Bukan karena mencuri, merampok, atau korupsi, tapi ia dipenjara karena Kristus. Di saat kita melihat bacaan yang kita baca tadi, ini menyatakan tentang masa pelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi perjalanan Rasul Paulus sehubungan dengan kehidupannya sebagai orang Kristen. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Kristus. Jadi perjalanan spiritual daripada Rasul Paulus yang diawali dengan pertama kebanggaannya sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-4 sampai 5, apa kebanggaannya? Dia katakan, ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, katanya. Kalau orang Farisi berarti bukan hanya sekedar tahu dan mau baca tentang hukum Taurat, tapi ia benar-benar memahami tentang hukum Taurat. Siang malam dia rindu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan hukum Taurat dalam kehidupannya hari lepas hari. Tentang kegiatan, katanya, aku penganiaya jemaat. Jadi tentang kegiatan dikatakan bahwa sebagai orang Farisi, dia penganiaya jemaat. Jemaat yang dimaksud yaitu orang Kristen yang waktu itu dianggap sekte. Jadi perlu dianiaya, bahkan diberantas. Karena itu Rasul Paulus katakan tentang kegiatan bahwa dia penganiaya jemaat. Kemudian dia lanjutkan lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia berasal dari orang Farisi, orang Israel. Dia sungguh dari suku Benyamin, dia orang Ibrani asli. Pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, berarti bukan hanya tahu tentang hukum Taurat, tapi benar-benar mengikuti, merenungkan hukum Taurat itu siang dan malam. Dia ada dalam pembelajaran dari guru besar Gamaliel. Berarti dalam upaya untuk memberlakukan hukum Taurat, dia benar-benar tidak bercacat. Itu yang dia banggakan sebagai seorang hamba Tuhan. Dia menganggap dia begitu hebat. Tapi setelah dia mengenal Kristus, kita lihat dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Dari dahulu yang dia banggakan sebagai seorang hamba Tuhan, dia lupakan, dia anggap rugi, bahkan dia anggap sampah. Kenapa? Karena dia sudah menerima Kristus. Kita tahu memang dia penganiaya jemaat. Yang menjadi martir pertama yaitu Stefanus, saat orang-orang melempari dia dengan batu. Orang-orang yang melempari dia dengan batu, jubah mereka diletakkan di kaki Rasul Paulus. Jadi dia sangat bangga karena dengan izinnya orang boleh melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Dan kita tahu juga dia yang menghadap Mahkamah Agama untuk meminta izin pergi ke Damsyik, menangkap semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dibawa ke Yerusalem. Tapi kita tahu bahwa dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan ungkapan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan hanya ungkapan itu, tapi ada terang yang sungguh-sungguh menyinari kehidupannya, sehingga ia jatuh dari kudanya, dan dia menjadi buta. Di saat itu dia benar-benar boleh melihat Yesus dan kuasanya di dalam hidupnya. Di saat dia menjadi buta, dia harus dibimbing, dituntun untuk bisa tiba di kota. Di kota dia tidak bisa melihat, sampai beberapa hari dia tidak makan dan minum. Dan nanti dia bisa melihat pada saat Ananias diutus oleh Tuhan untuk datang mencelikan matanya. Dan kita mengetahui bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, ia sungguh-sungguh boleh melihat kuasa Tuhan Yesus dalam hidup dan penghidupannya. Setelah celik matanya, Ananias langsung ingin pergi. Tapi ia minta agar supaya Ananias boleh tetap tinggal bersama-sama dengannya, bahkan kalau boleh bisa membaptisnya. Dan bukan hanya sekedar dibaptis. Setelah dibaptis, kita mendengarkan bahwa ternyata dia diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil bagi umat yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Jadi benar-benar dia dipercayakan untuk memberitakan Injil. Di saat dia percaya kepada Kristus, dia anggap bahwa semua kebanggaannya di waktu lalu itu hampa, tidak berguna. Bahkan dia katakan itu dianggap sampah olehnya. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat di dalam hidup dan penghidupannya. Karena itu ayat 9 dia katakan, mulai dari 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu berdasarkan kepercayaan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dia bermegah bangga karena dia sudah mengenal Kristus, sudah dibaptis dan sudah dipercayakan untuk boleh memberitakan Injil. Tapi satu hal lagi yang dia kehendaki, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus selanjutnya? Katanya yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi yang diinginkan oleh Rasul Paulus bukan hanya kenal Kristus, terima dia dan siap dipakai oleh Kristus, tapi dia ingin untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dia katakan dia ingin untuk mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengenal Kristus bukan hanya sekedar yang penting tahu siapa dia, siapa orangnya, di mana dia lahir, apa pekerjaannya. Mengenal Kristus berarti sungguh-sungguh mau memahami apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bagaimana sikapnya, dan bagaimana dia menjalani kehidupan. Sebagai orang percaya, kita sungguh tahu bahwa Yesus dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan Bapa kepadanya, dia senantiasa jalani dengan penuh sukacita iman. Sekalipun dia harus diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, dia tetap siap untuk melanjutkan pelayanan. Sekalipun dia harus menderita, divonis hukuman mati, tapi Rasul Paulus tetap siap untuk menjalankan misinya. Kita tahu bahwa akhirnya dia sudah mendengarkan untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tentu bukan hanya sekedar tahu siapa dia, tapi berupaya untuk mengenal apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya, bagaimana dia sungguh-sungguh menjalankan pelayanan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Kita ingat waktu dia ditangkap, kemudian diperhadapkan dengan penghakiman dan penderitaan. Kalau kita nonton film The Passion of Christ, bagaimana benar-benar dia menjalani segala penderitaan. Saat dia menderita, dia tidak berdoa untuk menghukum orang yang menganiaya dia. Setelah dia melaksanakan segala karyanya untuk menyelamatkan manusia, kita sungguh tahu apa yang dia lakukan saat dia harus disalib. Di atas kayu salib, perkataan pertama yang dikatakan oleh Yesus, yaitu doa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sekalipun sudah menjalani penderitaan, tapi doa kepada mereka yang telah melakukan kesalahan masih tetap didoakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mengenal Kristus bukan hanya sekedar, dia sudah menderita, tapi bagaimana dia menjalani penderitaan. Apakah setelah menderita dia mempunyai satu kesan bahwa akan menghukum orang-orang yang menganiaya dia, atau dia membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Di atas kayu salib malah dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini yang harus kita pahami dan renungkan lebih jauh lagi. Sebagaimana Rasul Paulus, bagaimana setelah dia menerima Kristus, bukan hanya yang penting udah percaya kepada Kristus, sudah dibaptis, selesai. Tapi bagaimana dia lanjutkan akan misinya. Sekalipun dia sudah menghadapi penderitaan, doa kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan, tetap dia nyatakan. Karena karya penyelamatannya berakar dari latar belakang pelayanan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu judul dari renungan kita dikatakan bersekutu dalam cinta kasih Allah. Seperti kita tahu latar belakang keselamatan yang dinyatakan Allah, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, untuk sungguh-sungguh boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan, maka kita harus bersekutu dalam cinta kasih Allah. Karena oleh kekuatan cinta kasih Allah, seperti boleh dinyatakan oleh Kristus, karya penyelamatan untuk dunia bisa dilaksanakan. Saudaraku yang siman dan diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, Yesus sekalipun harus menderita, dia siap menjalankan misi yang dipercayakan Bapa kepadanya, sekalipun penuh dengan tantangan. Tapi dia setia sampai mati. Sampai saat-saat terakhir di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Bukan berarti sudah selesai tamat tugasnya, tapi sudah selesailah dia jalankan misi
yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya sampai akhir hidupnya dengan setia. Karena itu menyadarkan, mengingatkan kita supaya sebagai ibu-ibu kita harus tetap bersekutu dalam cinta kasih Allah, kekuatan cinta kasih Allah, supaya kita juga boleh menjalankan misi yang dipercayakan Allah sampai akhir masa tugas dengan setia. Dan itu menyadarkan kita bahwa sekalipun dalam persekutuan PKP sebagai pengurus, bahkan pun sebagai anggota, atau dalam persekutuan ibadah, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kita tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus sedia untuk seperti Kristus rela menderita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Tapi kadangkala jangankan orang lain, terhadap suami atau terhadap anak sendiri, kadang-kadang untuk mewujudkan pendamaian itu kita pakai berpikir, kita pakai hitung untung rugi. Yesus saat untuk melihat penganiayaan yang dilakukan oleh manusia, dia malah tetap berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi seperti firman mengatakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi kalau di dalam rumah tangga ada kesalahpahaman antara suami atau istri, sebagai istri kita harus terus berpikir bagaimana kita mengenal Kristus, bukan hanya mengenal siapa dia, bagaimana Kristus menjalani kehidupannya, menghadapi pergumulan, menjadi alat pendamai. Di saat dia mengalami penderitaan, dia tetap siap menanggung penderitaan itu sampai akhir hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena itu pertanyaan bagi kita, siapkah kita untuk senantiasa menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, dengan senantiasa siap dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab kita. Karena firman Tuhan mengatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian. Jadi kalau kita tahu, kalau kita saja sedikit mengalah dalam permasalahan rumah tangga, maka terciptalah satu pendamaian. Yesus bukan hanya siap mengalah, tapi siap menderita bahkan sampai mati untuk menyelamatkan dan mendamaikan kita manusia. Itu berarti kalau kita senantiasa mau bersekutu dalam cinta kasih Yesus, kita sungguh-sungguh akan dimampukan oleh Yesus untuk melakukan pendamaian itu, untuk sedia mengalah dan mendapatkan pendamaian di dalam keluarga. Kita sungguh juga boleh lihat dalam keinginan daripada Rasul Paulus, dia bukan hanya sekedar ingin mengenal Allah, tapi hal yang berikut dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa yang dia kehendaki mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi dia siap juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Karena dalam menghadapi berbagai macam hal, penderitaan bisa datang dalam hidup dan penghidupan kita. Tapi kalau kita senantiasa tetap bersekutu dalam cinta kasih Allah, kita akan dimampukan bukan hanya sekedar untuk menjalani kehidupan bersama Kristus, tapi sedia menderita seperti Kristus untuk boleh melihat kuasa kebangkitan Allah. Kalau kita dalam menjalani hidup dan penghidupan ini sedia menderita, sedia menerima kuasa kebangkitannya, kita harus jalani apa yang diteladankan oleh Kristus. Bukan hanya mau jalani apa yang diinginkan, tapi apa yang direncanakan Tuhan. Bersekutu dalam cinta kasih Allah, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bukan hanya sekedar terima apa yang kita mau, tetapi kita akan jalani misi yang dipercayakan Tuhan, mewartakan akan kasih Allah bagi dunia. Bagi dunia bukan hanya sekedar orang-orang tertentu, tapi semua orang, supaya semua menghayati dalam cinta Allah. Maka dengan sendirinya kita terus menyatakan kasih-Nya bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga Allah dimuliakan.
Amin. Mari kita naikkan doa salawat pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah dalam ibadah Pelkat PKP gabungan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh diberitakan untuk menguatkan kembali iman percaya kami. Di saat kami merayakan masa Prapaskah, kami bukan hanya sekedar diingatkan begitu berat penderitaan yang dialami oleh Yesus, yang sedia menderita sengsara, dipaku di kayu salib dan mati di kayu salib. Tapi kami juga diajak supaya kami senantiasa tetap bersekutu dalam kasih Kristus, sehingga kami bukan hanya sekedar mau belajar tentang siapa Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mau menghayati apa yang Kristus lakukan untuk kami. Sehingga dengan penghayatan itu kami didorong untuk benar-benar bukan hanya kenal Kristus, tapi rindu untuk melakukan apa yang dijalani oleh Kristus, termasuk rela menderita, sengsara, bahkan siap mati dan bangkit bagi Kristus. Ampuni kami kalau dalam menjalani kehidupan ini, sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, sebagai istri, kadangkala kami ingin untuk menang sendiri dalam menghadapi segala hal, bahkan termasuk dengan permasalahan dalam keluarga, bersama suami, bahkan anak-anak. Kadang-kadang tidak mau disalahkan, bahkan kami senantiasa mau ingin agar supaya kami tetap dibela dan semua orang boleh senantiasa ikut aturan kami. Tapi firman Tuhan terus mengajar kepada kami, supaya kami tetap ada dalam persekutuan dalam cinta kasih Allah. Bagaimana Allah di dalam Yesus, yang karena kasih-Nya yang begitu besar, sedia untuk menderita, sengsara, bahkan mati untuk mendamaikan kami umat manusia. Karena itu, supaya boleh terjadi pendamaian dalam keluarga, kami diingatkan untuk benar-benar menjalani kehidupan sebagai alat damai sejahtera Tuhan. Biarlah dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kami sungguh sadar untuk menjadi pelaku alat damai sejahtera Tuhan. Kami sungguh mau berdoa dalam perjalanan kehidupan kami, supaya seperti Paulus, kami harus meninggalkan segala kebanggaan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan di dalam Kristus dan sesuai dengan kehendak Kristus, supaya kami sungguh-sungguh boleh menerima karya penyelamatan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan jadi bagian kami, supaya kami juga bisa menjadi pembawa berita sukacita dan kedamaian bagi semua orang. Kau memberkati kami di dalam persekutuan kaum perempuan di GPIB Tugu. Kau sudah meneguhkan pengurus PKP, Pelkat PKP yang ada di jemaat GPIB Tugu. Kau sudah mengutus mereka dan meneguhkan mereka. Tolong supaya tugas kepengurusan ini dapat mereka jalani bukan hanya menurut apa yang mereka mau, tapi supaya mereka jalani dalam persekutuan dengan cinta kasih Allah, sehingga dalam pergumulan penderitaan mereka tetap dimampukan oleh Tuhan, karena dengan cinta orang bisa melakukan segala perkara, apalagi berasal dari cinta kasih Allah. Berkati para pengurus supaya siap menjalankan tugas
yang Tuhan percayakan. Dalam perencanaan mereka untuk mengadakan perkunjungan bagi orang sakit, bagi ibu-ibu yang lanjut usia, biarlah Engkau yang akan memberkati dan menolong. Dalam segala rencana mereka ke depan di tahun 2021 ini, biarlah segala program bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi boleh dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kerjasama yang baik, beri kehidupan yang tetap rindu untuk mengenal Kristus dan segala kasih dan pelayanannya, supaya lewat pengenalan akan Kristus dalam pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, mereka juga akan semakin sungguh-sungguh bersedia untuk jalankan tugas dan tanggung jawab itu. Karena seberat apapun penderitaan mereka, jika mereka bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, mereka akan sungguh boleh melihat bahwa sebetulnya penderitaan yang mereka alami itu belum seberapa dan belum apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan yang telah dialami oleh Kristus. Karena itu biarlah dengan penuh sukacita iman mereka tetap dimampukan oleh Tuhan, supaya mereka tetap bersekutu dengan cinta kasih Allah. Dan dengan cinta kasih Allah mereka mampu mewujudkan karya Kristus di dalam hidup dan penghidupannya. Kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga jemaat GPIB Tugu, supaya Tuhan menolong, memberkati dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan sungguh memberikan hikmat kuasa, supaya boleh menjalankannya dengan hikmat daripada-Mu. Kami sungguh percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan kami. Dalam pergumulan, dalam duka cita, dalam masalah, Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hal ini akan tetap kami yakini dalam menjalani hidup dan penghidupan kami. Sehingga dengan penuh sukacita iman, dalam persekutuan dengan cinta kasih Allah, kami akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjalani tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Bukan hanya rindu mengenal Kristus, rindu menghayati apa yang dilakukan Kristus, apa yang diderita oleh Kristus, dan rindu juga untuk memberitakan karya Kristus lewat hidup dan penghidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati akan seluruh pelayanan yang boleh dijalankan di GPIB Tugu. Kau telah menempatkan KMJ yang baru untuk sungguh boleh memimpin jemaat GPIB Tugu. Biar dengan hikmat kuasa kesehatan daripada-Mu, ia akan mampu jalankan tanggung jawabnya dengan hikmat kuasa daripada-Mu. Kau yang akan memimpin kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami, sehingga nama Tuhan akan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk tim Inforkom yang tetap sedia untuk melayani di saat akan melaksanakan pemberitaan firman dalam ibadah-ibadah. Berkati mereka Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati kerinduan dan kesetiaan mereka dalam menjalankan tugas panggilan ini, sehingga nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Kau yang akan terus menolong menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Yesus bersabda, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Terambil dari Lukas 12 ayat 48b. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman PKP pada malam hari ini, kepada Ibu Pendeta Stella Mandagi Rompis. Terima kasih Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan juga kepada tim Inforkom, Prokantor, Organis, dan Operator Sound System. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara dan saudari sekalian. Saudaraku, kita tiba pada amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari berdiri, kita akan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.